pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anak kami semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti proses pembelajaran secara daring. Hari ini masuk kita ke pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Kalau 2 minggu yang lalu itu saya kasih materi kita mengenai perangkat input output device, dan yang akan kita pelajari mengenai papan keyboard. Kalau minggu lalu itu saya kasih tugasnya menuliskan bagian-bagian tombol yang terdapat pada papan keyboard, yaitu ada kemarin 4 macam. Yang pertama tapping case atau disebut dengan tombol QWERTY, yang kedua tombol function atau function case, yang ketiga adalah control key ya, dan keempat adalah numeric keypad. Jadi sesuai dengan fungsi keyboard, selain daripada untuk memasukkan data yang berupa huruf, angka, simbol, keyboard juga berfungsi untuk melakukan. Minggu lalu sudah saya kasih tugas kalian adalah untuk menuliskan bagian-bagian yang terdapat pada tombol papan keyboard yang terdiri dari 4 macam, yaitu tapping case atau disebut dengan tombol QWERTY, tombol function atau tombol fungsi, control key, dan numeric keypad ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Jadi sesuai dengan fungsi keyboard ya, selain daripada untuk memasukkan data yang berupa huruf, angka ataupun simbol-simbol, keyboard juga dapat digunakan untuk melakukan perintah-perintah pada komputer ya. Jadi ini maksudnya adalah dengan menggunakan keyboard kita bisa mengedit suatu dokumen itu dengan menggunakan kombinasi tombol pada papan keyboard. Kalau dikatakan kombinasi berarti lebih dari satu tombol ya. Jadi contohnya ya, misalnya di sini saya buat contohnya menggunakan shortcut ya. Shortcut itu merupakan jalan pintas ya, perintah yang digunakan dengan menggunakan papan keyboard lebih dari satu tombol. Misalnya sekarang saya mau memblok ya. Kalau dengan menggunakan mouse itu bisa dengan cara letakkan kursor, ini kursor ya, letakkan kursor di awal, kemudian drag ke kanan ya, drag ke kanan. Kalau mau kita blok ke bawah, tarik ke bawah. Kalau dengan menggunakan keyboard itu bisa dengan cara, kalau memblok secara keseluruhan itu bisa dengan cara, lihat papan keyboardnya sini. Ini tombol kontrol ya, ini tombol kontrol, ini A. Jadi penggunaannya adalah dengan cara tekan tombol kontrol, tekan A. Nah, coba lihat di tampilan monitornya, itu dokumen yang ada di layar atau di file pertemuan keempat itu semua terblok ya. Jadi itu yang pertama, kontrol tambah A, itu fungsinya adalah select all atau memblok seluruh dokumen yang ada di lembar kerja ya. Kemudian kalau kita mau memblok beberapa huruf ya, itu bisa dengan cara, bentar ya. Nah, dengan cara tekan shift, tekan tombol arah ke kanan. Nah, coba lihat ya. Nah, ini merupakan juga shortcut ya. Kemudian atau bisa juga dibuat, misalnya ini teks bagian modem ini kita mau membuat tulisannya tebal ya, atau mempertebal tulisan atau bold, itu bisa dengan cara kontrol, tekan kontrol ya, tambah B. Nah, jadi teks yang kita blok tadi dia berubah menjadi tulisannya tebal. Atau bisa juga kalau kita mau memiringkan teksnya bisa juga dengan kontrol tambah I. Nah, jadi dia berfungsi sebagai italic
ya. Selain daripada dengan menggunakan shortcut dari toolbar, ini toolbar. Itulah fungsi dari keyboard, ya. Jadi tugasnya adalah menuliskan, ya. Tugas kalian hari ini adalah menuliskan jenis-jenis shortcut dan fungsinya, ya. Seperti yang sudah saya praktekkan tadi, misalnya dengan menggunakan Ctrl A, itu fungsinya select all atau memblok keseluruhan lembar kerja yang ada di dalam satu file, atau Ctrl B mempertebal tulisan, atau Ctrl I membuat tulisan cetak miring. Jadi tidak hanya menggunakan tombol kontrol, nakku, ya. Perhatikan, tidak hanya menggunakan tombol kontrol, tombol shift juga bisa. Misalnya shift, di sini saya buat pointernya, ya. Saya tekan shift, saya tekan tombol panah ke kanan. Nah, ini memblok beberapa karakter ke kanan sesuai yang kita inginkan. Kalau saya tekan ke bawah, itu langsung dia berbaris, di blok, ya. Jadi nanti tombol utamanya bisa dengan tombol kontrol, bisa dengan shift, bisa juga dengan alternatif, ya. Jadi kalau kamu buat nanti misalnya F1, F2, itu tidak namanya, itu bukan shortcut namanya, nakku, ya. Itu bukan shortcut. Tapi kalau kamu buat misalnya kamu tambahkan tombolnya, misalnya Ctrl tambah F5 atau sebentar, ya, Ctrl F, itu fungsinya find and replace, ya. Jadi hari ini hanya itu tugasnya, itu kamu kerjakan di buku latihan. Jadi di sini sudah saya buat 3, jadi kamu tambahin nanti sebanyak 32 lagi. Jadi jumlah shortcut yang kamu harus kerjakan sebanyak 35. Jadi hanya ini tugas kalian hari ini. Ibu berharap kerjakan dengan baik, dengan benar, dan kumpulkan tepat waktu. Tugasnya ini saya tunggu sampai jam 8 malam. Hanya ini pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat buat anak-anak kami yang belajar di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih.